Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Football Lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya tentang Piala AFF yang akan dihelat di bulan Agustus 2023 ini di tanggal dan hari yang cukup bersejarah. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia. Timnas Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2023, tepatnya malam di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan langsung di SCTV, akan melakoni pertandingan perdana melawan Timnas Malaysia. Sosok Timnas yang menjadi rival sangat-sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola di Indonesia maupun di Asia. Karena mengingat Timnas Malaysia adalah salah satu tim yang menjadi lawan yang sering menarik perhatian khalayak umum. El Clasico-nya Asia, Indonesia versus Malaysia. Ini adalah kali ke beberapa yang telah dilakoni oleh Timnas Indonesia ketika berjumpa dengan Timnas Malaysia. Sejak dulu selalu membuat kontroversi, dari mulai pertandingan saling jegal-menjegal di babak final ataupun saling menyerang ketika di lapangan hijau. Hal inilah yang dinantikan oleh semua penggemar sepak bola Indonesia. Namun sayangnya Football Lovers, di beberapa waktu yang lalu Timnas Indonesia memang memiliki minim pemain yang akan diajak di Piala AFF 2023. Mengingat tanpa adanya target Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2023 ibarat kata hanya untuk melakoni percobaan mencari komposisi pemain yang akan dibawa ke Piala Asia 2024. Dan hal ini juga dilakoni oleh tim-tim sekelas Vietnam dan juga Malaysia yang membawa tim pelapis atau mungkin tim wajah baru, bukan tim utama mereka. Mungkin hanya beberapa saja, 5 hingga 10 orang atau mungkin setengahnya dari pemain inti yang dibawa untuk melengkapi permainan para punggawa muda di kancah Piala AFF. Dan tahukah Football Lovers bahwasanya Timnas Indonesia saat ini juga harus merelakan sosok Rido yang menjadi lini pertahanan andalan Timnas Indonesia untuk tidak bisa bergabung karena alasan tertentu di timnya. Selain nama Rido juga ada Andi Setio yang tidak bisa bergabung karena ada alasan sesuatu. Tentu alasan ini adalah alasan yang emergensi. Namun sayangnya hal yang harus diperhatikan oleh para pelatih yang ada di klub, yaitu rasa nasionalis para pemain, yang bisa saja mereka ingin sekali membela Timnas Indonesia, walau hanya di Piala AFF, bukan agenda FIFA. Akan tetapi, menjadi syarat utama bagi para pemain yang sangat-sangat penting di timnya ini. Tapi, rasanya perlu diklarifikasi. Kenapa? Karena alasan-alasan yang membuat para pemain kita tertahan di timnya ini dan tidak bisa membela Timnas Indonesia di kancah internasional, utamanya di Piala AFF di tahun ini menjadi kecacatan tersendiri bagi sosok seorang pelatih asal Korea Selatan, yaitu Coach Sintayong. Mereka adalah tim-tim besar yang memiliki permainan individu, pemain yang sangat baik, dan memiliki pemain yang cukup diandalkan di lini pertahanan timnas ataupun lini penyerangan dan lain-lain. Sayangnya, para pelatih yang notabene adalah pelatih klub di tim dari sosok pemain yang dipentingkan di timnas ini mungkin tidak melepas para pemainnya, karena laga ini adalah laga Piala AFF, bukan naungan dari FIFA. Dan mereka dibutuhkan di timnya di Liga 1.
Ya, apa boleh buat? Coach Sintayong harus meracik pemain baru untuk menambah semangat, menambah daya gedor, dan mencari atau mengotak-atik para pemain yang akan dibawa ke Piala Asia nanti yang 2024. Hal ini juga sama halnya dengan timnas Malaysia yang dikabarkan membawa pemain-pemain pelapis, bukan pemain inti. Wajah baru mereka bawa ke timnas Malaysia untuk di ajang Piala AFF. Persiapan melawan timnas Indonesia tentu tak mudah, karena mereka berpikir bahwasanya timnas Indonesia membawa pemain-pemain senior yang notabene adalah pemain-pemain yang biasa berlaga bersama timnas U23. Akan tetapi, Coach Sintayong membawa wajah-wajah baru. Hanya ada beberapa saja, segelintir. Itu pun akhirnya dipulangkan karena ada panggilan dari PSSI. Mengingat beberapa nama andalan seperti Komang Teguh yang sudah masuk dalam daftar pemain inti di timnas Indonesia U23 harus kembali pulang. Karena kenapa? Karena kasus yang sebelumnya, teguran dari AFC yang tidak memperbolehkan ia bersama beberapa temannya untuk melakukan laga bersama timnas Indonesia hingga beberapa periode pertandingan di kancah internasional. Tapi tidak jadi masalah, meskipun pincang sebelah. Dalam hal ini, pemain yang sangat-sangat diandalkan oleh Coach Sintayong mulai terus berkurang. Begitupun dengan yang dirasakan oleh timnas Malaysia. Mereka mengandalkan pemain-pemain inti yang hanya saja beberapa yang dibawa ke pertandingan Piala AFF. Namun mereka juga tidak bisa memungkiri beberapa pemain tersebut harus kembali ke timnya. Senasib dengan timnas Indonesia. Dan seru sekali jika dinantikan pertandingan ini di kancah internasional, membawa nama baik negara. Meskipun tanpa ada naungan FIFA, setidaknya gelar gengsi dari Piala AFF ini akan membantu kontrak Coach Sintayong dipertimbangkan di Indonesia. Tanpa target, memang tanpa target. Tapi yang paling utama adalah menunjukkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari sosok pelatih yang tak pernah diragukan kualitasnya, Coach Sintayong. Ia mampu merubah mindset para pemain bola di Indonesia untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik, dan lebih baik. Meningkatkan performa diri agar dapat dipanggil ke timnas Indonesia dan dilatih oleh sosok yang sangat-sangat berkelas, Coach Sintayong. Ya, kesempatan U23 kali ini, banyak wajah-wajah baru yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk berlaga di Piala AFF. Bukan tidak mungkin jika Coach Sintayong akan terkesima dengan permainan dari sosok pemain baru ini. Bahkan, ada salah satu pemain yang berasal dari Liga 2, dipanggil oleh Coach Sintayong. Karena performa di Liga 2, ia terlihat sangat baik sekali. Maka dipanggil oleh Coach Sintayong untuk berlaga di Piala AFF 2023 melawan timnas Malaysia. Kemudian timnas Timor Leste nantinya di Minggu malam di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di SCTV. Dan tentunya hal ini patut kita nantikan. Disinilah kita bisa menilai racikan Coach Sintayong yang benar-benar awal, yang benar-benar pemula. Karena wajah-wajah baru yang berlaga di timnas Indonesia ini akan menjadi jebolan terbaru, generasi terbaru, bintang terbaru untuk timnas Indonesia. Jika memang ia memiliki cara bermain yang baik, kemudian sangat-sangat menarik perhatian para penonton, dan memang memiliki skill yang mumpuni, tidak menutup kemungkinan di Piala AFF kemudian hari akan dipanggil kembali. Di Piala Asia akan dipanggil kembali. Dan yang terpenting adalah kualifikasi Piala Dunia nantinya di 2026. Hal ini juga menjadi modal utama bagi timnas Indonesia untuk menyaring pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Liga 1, namun juga ada di Liga 2 ataupun di Liga 3. Timnas Indonesia memiliki banyak sekali pemain-pemain yang dapat diandalkan oleh Coach Sintayong. Namun, untuk meracik pemain agar selalu kompak dan mengerti antara satu dengan pemain yang lainnya, inilah kesulitan yang
harus dibentuk oleh Coach Sintayong dari nol hingga mencapai angka 90. Dan kali ini, timnas Indonesia memiliki waktu yang sangat singkat bersama Coach Sintayong untuk melanjutkan perjuangannya untuk mendunia, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir pada waktu lalu. Bisa saja timnas Indonesia mendunia karena kualitas dan kuantitasnya diakui oleh masyarakat luas yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Selain daripada itu, Football Lovers, tahukah bahwasanya timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala AFF 2023 ini sedang kebingungan mencari sosok kapten yang awalnya dipegang teguh oleh Rizky Ridho. Karena ia adalah sosok pemain senior di U23. Ia memiliki pengalaman dan rekam jejak yang sangat baik, serta kualitas yang juga membuat lini pertahanan timnas Indonesia merasa lebih nyaman dan aman. Akan tetapi, Rizky Ridho tidak dapat bergabung. Andi Steele pun juga seperti itu. Dan rasanya, Rizky Ridho akan digantikan posisinya selaku kapten oleh beberapa pemain yang memiliki rekam jejak lebih senior daripada pemain-pemain yang baru saja dipanggil oleh Coach Sintayong. Namun, lagi-lagi tidak menutup kemungkinan bahwa pesannya Coach Sintayong memberikan kepercayaan pada pemain baru untuk menjadi seorang kapten. Tidak muluk-muluk, Coach Sintayong hanya memiliki kriteria yang cukup mudah. Salah satu di antaranya ia memiliki pengalaman di timnas Indonesia. Kemudian ia juga memiliki ketenangan dan dapat membantu komunikasi antara wasit dan juga para pemain, agar supaya para pemain timnas Indonesia mampu mempertahankan apa yang menjadi sebuah kebenaran dan terus berusaha untuk menenangkan para rekan-rekannya yang khawatirnya nanti akan menjadi lebih meningkat emosinya ketika ada pancingan-pancingan yang membuat para pemain kita menjadi hilang konsentrasi, kemudian merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan, kemudian kehilangan momentum, dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satu informasi yang dapat saya sajikan untuk Anda semua football lovers dimanapun Anda berada. Mari kita saksikan timnas Indonesia melawan timnas Malaysia, laga krusial, laga El Clasico Asia, yang sangat-sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola Asia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia. So, buat Anda yang mau menyaksikan football lovers ya, mau menyaksikan timnas Indonesia melawan timnas Malaysia nanti malam di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, bisa Anda saksikan di televisi swasta kita, yaitu di SCTV. Dan jika Anda yang mau menonton secara langsung, Anda harus terbang dulu keluar dari Indonesia di stadion yang sudah disiapkan oleh tim panitia Piala AFF. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Bukan hal masalah pertandingan di bawah naungan AFF, melainkan ini gengsi yang wajib dipertahankan. Wajib juara, minimal melawan Malaysia. Timnas Indonesia harus bisa mengantongi. Semangat selalu untuk Garuda Muda, Timnas Indonesia U23. Hati-hati, waspada, karena Timnas Malaysia memiliki pelatih yang sangat baik dalam kualitas. Dan pemain Timnas Malaysia juga memiliki kecepatan yang tidak kalah cepat oleh pemain Timnas Indonesia. Namun kita yakin bahwa Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Malaysia di ajang Piala AFF 2023, meskipun Timnas Indonesia belum memiliki target dalam hal kemenangan di Piala AFF. Setidaknya, Timnas Indonesia memberikan yang terbaik untuk penggemar sepak bola Indonesia guna mempersiapkan FIFA Matchday untuk meraih poin yang penuh dan kualifikasi Piala Dunia untuk mempermudah langkah di Piala Dunia 2026, kemudian juga mendapatkan tim terbaik di Piala Asia 2024. Mungkin itu saja football lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like itu juga gratis. Saya Johan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.